Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Husain bin Ali yang terkenal dengan Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib yang termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Kami diajarkan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maghazi, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terjadi di zaman beliau. Kami diajarkan. Siapa yang mengajari mereka? Mereka bukan orang yang pernah hidup bersama Rasulullah. Mereka bukanlah para sahabat. Berarti yang mengajarkan mereka adalah para sahabat yang benar-benar pernah merasakan bagaimana berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perjuangan itu tidak hanya berhenti kisahnya di hati mereka, di badan mereka, tapi mereka turunkan kisah ini kepada generasi berikutnya. Itu para tabi'in. Kami, kata Zainul Abidin, diajarkan tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh bapak mereka, oleh kakek mereka. Kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Seperti kami persis diajarkan oleh orang tua kami ketika kami diajarkan Al-Qur'an. Bagaimana cara mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita? Al-Qur'an tidak bisa dipelajari sendiri. Al-Qur'an harus dipelajari setelah talaqi, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Jangan mentang-mentang sudah selesai Iqra kemudian mau membaca Al-Quran seluruhnya. Anak pribadi pernah ngetes calon mahasiswa
Ketika tes Al-Quran, ana buka cuma 2 lembar saja. Di 2 lembar tempat, yang mana itu hanya bisa dibaca oleh orang yang paham cara baca Al-Quran, bukan hanya gara-gara melihat huruf. Dan ternyata salah. Kenapa? Karena bermodal yang penting saya tahu huruf, saya baca. Tidak, Al-Quran harus dengan talaqi. Benar-benar harus diterangkan dengan sedetil-detilnya. Dan kata Zainul Abidin ini, kami diajarkan sejarah perjuangan Rasulullah sedetil-detilnya. Tidak ada salah sedikit pun. Dan sebagaimana mereka para tabi'in mendapatkan kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari generasi sahabat, dan para tabi'in juga tidak luput, mereka juga mewariskan kembali kisah tersebut kepada setelah mereka. Dan setelah mereka dan setelah mereka, dan alhamdulillah sampai zaman kita sekarang ini pun kita masih bisa mendapatkan, mendengarkan, membaca kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penulis kitab Fathul Mu'in dalam fikih mazhab Syafi'i, di awal kitab beliau, padahal pembahasannya adalah pembahasan salat. Karena kitab Fathul Mu'in ini memulai kitab fikihnya bukan dengan babut taharah, akan tapi dengan kitabus salah langsung. Namun beliau mengatakan di awal-awal kitab, sebelum masuk ke dalam pembahasan salat, wa awwalu wajibin 'alal aba, yang pertama wajib bagi orang tua, ta'limuhu, yaitu mengajarkan anaknya, anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa dufina bil Madinah. Yang pertama wajib bagi seorang bapak mengajarkan anaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, diutus di kota Mekah dan wafat dan dikubur di Madinah. Ini sejarah dasar yang kita ajarkan kepada anak-anak tingkat dasar. Adapun kita yang sudah tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi, maka kita pun harus menggali sejarah yang lebih tinggi juga. Yang semuanya tujuannya adalah untuk meneguhkan iman kita. Kita mendapatkan pelajaran dari sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan iman kita di dada. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib akan membawakan 1 atau 2 pelajaran yang kita ambil dari sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dalam sejarah perang Uhud yang terjadi di Madinah, walaupun bukan di dalam kotanya namun di sekitar Madinah, yaitu di Gunung Uhud pada tahun ketiga Hijriah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik dari Mekah, mereka ingin menyerang Madinah sebagai balas dendam kekalahan mereka ketika di ketika di Badar. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya di Madinah, ingin bermusyawarah dengan mereka, meminta pendapat mereka. Sebelum mendengar pendapat para sahabat, Rasulullah SAW mengutarakan pendapatnya. Beliau mengatakan, "Lau anna aqamna bil Madinah, fa in dakhalu alaina fiha qatalnahum." Menurut saya lebih baik kita tinggal tetap di Madinah, di kota Madinah. Kita tunggu. Kalau memang mereka mau masuk ke sini, mau menyerang ke sini, baru kita perangi.
Nggak perlu kita hadapi mereka di luar Madinah. Namun apa kata penduduk Madinah? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma dakhala alaina fiha fil jahiliyah, fa kaifa yadkhulu alaina fiha fil Islam. Ya Rasulullah, kami tidak pernah membiarkan kota kami Madinah ini diserang ketika kami masih jahiliyah. Yang nyerang orang jahiliyah, kami juga jahiliyah. Yang nyerang orang musyrik, kami juga musyrik. Kami nggak akan membiarkan. Kami akan hadapi di luar Madinah. Bagaimana mungkin kami mau membiarkan orang musyrik datang menyerang Madinah dan kita sudah masuk Islam? Maksudnya, jangan biarkan mereka datang sampai ke kota Madinah ya Rasulullah. Mari kita sambut mereka di luar Madinah. Maka mendengar semangatnya para sahabat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengenakan baju besinya. Berarti bersiap untuk keluar. Kalau cuma bersiap untuk menunggu, ya tunggu kapan mereka datang. Ini enggak bersiap untuk keluar, berarti memakai baju besinya. Maka ketika melihat seperti itu, para sahabat pun merasa gak enak. Kemudian mereka pun mengatakan, radadna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'yahu. Kita kayaknya sudah menolak pendapat Rasulullah ini. Kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah mengatakan, sya'nuka idzan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu kita ambil pendapat Anda saja. Kita tunggu mereka di Madinah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu laisa linabiyyin idza labisa lamatahu an yada'aha hatta yuqatil. Sungguh tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah menggunakan baju besinya untuk diletakkan kembali sampai benar-benar berperang dengan baju besi yang sudah digunakan ini, dan baru akan diletakkan, akan dicopot, akan ditanggalkan kalau sudah selesai perang. Padahal kan gampang saja. Ya sudah, kita tunggu. Itu pendapat saya yang pertama. Kita tunggu aja di Madinah. Enggak, sudah saya pakai, tidak akan pernah saya lepas sampai selesai perang. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita sudah bertekad melakukan sesuatu, apalagi itu adalah sebuah perbuatan kebaikan, perbuatan yang dianjurkan ataupun bahkan diwajibkan oleh syariat kita, maka jangan mundur sebelum selesai. Kita yang telah menyematkan diri kita sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa, sudah mendapatkan bangku kursi di sebuah kelas, sudah membayar SPP. Apakah kita pantas untuk mundur hanya gara-gara ketakutan, hanya gara-gara pendapat orang lain? Tidak, pantang mundur sampai ijazah di tangan, pantang mundur sampai selesai ujian akhir. Kenapa? Karena saya sudah memakai baju besi saya sudah menjematkan jas alma mater saya, karena saya sudah mengeluarkan harta untuk masuk ke dalam kampus itu. Begitu juga yang mau berjuang dalam agama ini dengan hartanya, maka maksimalkan. Dan ingat bahwasanya ada orang lain di luar sana yang butuh terhadap harta Anda. Jangan pernah di zaman sekarang ini Anda merasa cukup dalam mencari harta. Kalau memang Anda punya kemampuan untuk mencari lebih, Anda menurut kapasitas kemampuan Anda bisa mendapatkan penghasilan 1 bulan 1 miliar misalnya. Tapi kebutuhan Anda cuma 20 juta. Jangan pernah Anda mengatakan, sudah dapat 20 juta, sudahlah yang penting kan cukup.
Tidak. Tidak seperti itu. Kenapa? Benar cukup untuk Anda. Tapi ingat, di sana banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Anda dengan harta Anda. Yang mampu Anda cari dan mereka tidak mampu. Bayangkan, wahai orang-orang yang mampu untuk membantu orang lain dengan harta, namun hanya gara-gara merasa cukup tidak mau menambah hartanya. Seandainya para ustadz mencukupkan ilmu apa yang dibutuhkan oleh dia, maka dia tidak akan mengajarkan waris. Dia nggak akan mengajarkan zakat kepada Anda. Dia nggak akan mengajarkan fikih perdagangan karena ustadz itu tidak berdagang. Dia nggak akan mengajarkan fikih talak karena ustadz itu tidak mentalak istrinya. Cuma mari kita tanyakan, kenapa mereka bisa mengajarkan itu semua padahal mereka tidak butuh? Karena mereka tahu di sana ada orang-orang yang butuh ilmu itu dan mereka tidak mampu untuk mencarinya. Maka saya semangatkan diri saya untuk memikul beban kebutuhan orang lain itu dalam ilmu. Maka pikullah Anda beban yang dibutuhkan oleh orang lain dalam harta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan itu pada diri Anda. Anda sudah menjadikan Anda sebagai pengusaha. Profesi saya memang seorang pebisnis. Maka lanjutkan. Tapi ingat, tetap perjuangan Anda adalah untuk i'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا محمد داع إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam kisah perang Uhud. Ketika orang musyrik merasa sudah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun berteriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Padahal itu cuma praduga mereka saja. Untuk menjatuhkan semangat para sahabat. Maka ada di antara para sahabat yang memang jatuh semangatnya. Kemudian mereka terduduk, lunglai, tidak bersemangat untuk berjuang kembali. Maka datanglah seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Melihat sebagian sahabat sudah patah semangat, beliau bertanya, kenapa kalian? Kenapa kalian duduk-duduk saja? Maka mereka pun menjawab, qutila Rasulullah, famadza nasna'u? Rasulullah sudah meninggal, terus ngapain lagi? Maka Anas bin Nadhr pun datang menyemangati mereka. Tidak mau mendengar kata-kata putus asa dari mereka. Beliau mengatakan, "Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita bangun dan mari kita mati sebagaimana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Beliau pun kemudian benar-benar berjuang, berperang sampai mati syahid. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita sedang berjuang dan kita punya tujuan, apapun halangan yang ada di depan kita,
jangan pernah mematahkan semangat kita. Walaupun itu adalah orang yang paling kita jadikan sebagai panutan. Orang yang paling kita jadikan sebagai tauladan. Perjuangan kita dalam membela Islam sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sebelum itu terjadi, perjuangan masih berjalan. Walaupun panutan kita, suri tauladan kita, wafat, meninggal, namun itu jangan pernah membuat kita sedih. Namun marilah kita terus menuju tujuan akhir sebagaimana contoh yang telah ditunjukkan oleh tauladan kita yang telah berhasil menuju tujuan akhir tersebut. Begitu juga dalam perjuangan kita dalam menuntut ilmu misalnya, dalam beribadah misalnya, pasti ada halangan-halangan. Meninggalnya orang tua, berhentinya donasi, disibukkan dengan anak, dengan istri dan lain sebagainya. Maka marilah kita katakan, bangkit. Mari kita teruskan perjuangan kita sampai tetes darah penghabisan, sampai kita menemukan tujuan akhir kita. Dan hal ini juga pernah terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar wafat ketika di Madinah. Para sahabat ada yang menangis, ada yang seakan tidak bisa menerima, saking sedihnya ditinggal mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bangunlah Abu Bakar menasihati mereka, membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanya seorang rasul, manusia biasa. Sudah ada rasul-rasul sebelum beliau yang sekarang nggak hidup lagi, sudah meninggal juga. Maka apabila beliau meninggal ataupun dibunuh, apakah kalian akan balik lagi menjadi orang-orang jahiliyah? Maka beliau pun mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hayyun la yamun, Allah maha hidup yang tidak akan mati. Maksudnya, walaupun Rasulullah SAW wafat, mari kita teruskan perjuangan Rasulullah SAW sebagaimana beliau telah berhasil berjuang sampai akhir hayat. Kita pun mari berjuang sampai akhir hayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ba'ath fina man yujaddid lana amra dinina yad'una ila at-tauhid was sunnah wa yuhadhdhiruna minasy syirki wal bid'ah waj'al lahu a'wana minas sultani war rijalis salihin waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina alladhina yadhlimunana bima syi'ta. Allahumma kfina alladhina yamna'una haqqana bima syi'ta. Allahumma kfina ar-ru'asa adh-dhalamah. Allahumma kfina al-umara al-khawanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.